Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Magfira Violif dengan NIM 22552011229. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung semester 7 dengan program studi Teknik Informatika. Di sini saya sedang menempuh mata kuliah dari intelijensi buatan. Di sini merupakan presentasi untuk memenuhi tugas pada sesi 05 atau earning. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengetahuan dan penalaran 2 dengan materi logika order pertama atau first order logic. Lalu ada agenda dan tujuan pembelajaran. Agenda hari ini yaitu pertama pengenalan logika orde pertama atau FOL. Lalu yang kedua ada sintaks dan semantik FOL, yaitu ada model, simbol, quantifier, dan equality. Lalu yang ketiga ada penggunaan FOL, yaitu assertion dan query. Lalu yang keempat ada studi kasus, kinship domain, dan number set list. Lalu yang selanjutnya ada rekayasa pengetahuan dalam FOL. Lalu yang keenam ada perbandingan FOL versus logika proposisi. Yang ketujuh ada inferensi di FOL, yaitu unifikasi, lifting, chaining, dan resolusi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengetahuan dan penalaran, dan mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai logika orde pertama. Masuk ke materi yaitu keterbatasan logika proposisi. Logika proposisi hanya melihat dunia sebagai fakta-fakta yang bernilai benar atau salah. Contoh, P1 sama dengan Ari adalah dosen. Lalu P2 sama dengan Jack adalah dosen. Keterbatasannya yaitu tidak bisa membedakan objek Ari dan Jack atau properti atau relasi seperti dosen. Dan yang selanjutnya yaitu tidak bisa membuat pernyataan umum. Kita tidak bisa berkata semua dosen adalah pengajar tanpa mendaftarkan semua dosen satu persatu. Lalu yaitu ada solusinya. Solusi yang kita butuhkan yaitu kita butuh bahasa yang lebih eksplisit, yaitu ada di materi logika orde pertama. Materi yang pertama yaitu pengenalan logika orde pertama atau FOL. Logika orde pertama ini juga dikenal sebagai first order predicate logic. FOL sendiri adalah bahasa representasi yang kaya di mana dunia terdiri dari yang pertama ada objek. Objek merupakan hal-hal dengan identitas individual, misalnya orang, rumah, angka, dan universitas. Lalu yang kedua ada properti, yaitu merupakan karakteristik dari objek tersebut, semisal dosen. Orang itu dosen, atau warna itu biru dan besar. Lalu yang ketiga ada relasi. Relasi merupakan hubungan antar objek. Misalnya, dosen itu mengajar, itu relasinya merupakan mengajar. Lalu ada saudara atau lebih besar dari. Lalu yang ketiga itu ada fungsi. Fungsi merupakan relasi khusus di mana satu objek berhubungan dengan tepat satu objek lainnya. Semisalnya ayah dari atau lektor dari. Lalu yang kedua ada materi sintak dan semantik FOL. Sintaks merupakan aturan untuk membangun kalimat yang valid. Lalu model dan interpretasi merupakan sebuah model berisi objek-objek dan relasi di antara mereka. Contohnya ada simbol dasar. Yang pertama adalah simbol konstanta, mempresentasikan objek spesifik. Misal, Ari, Bandung, IF 030. Lalu yang kedua ada simbol predikat. Simbol predikat ini mempresentasikan relasi, semisal dosen, mengajar, atau lokasi di. Lalu yang ketiga ada simbol fungsi.
Simbol fungsi ini mempresentasikan fungsi, semisal ayah dari. Lalu yang selanjutnya adalah ada istilah atau term. Istilah ini merupakan ekspresi yang merujuk pada sebuah objek, misalnya Ari atau ayah dari Arfan. Lalu yang selanjutnya adalah ada kalimat atomik atau atomic sentence. Kalimat atomik ini dibentuk dari predikat dalam kurung istilah atau istilah sama dengan istilah. Contoh, dosen dari Ari atau mengajar. Ari mengajar IF 030 atau Arfan ayah dari Arfan. Arfan merupakan ayah dari Jack. Lalu ada kalimat kompleks atau complex sentence. Kalimat kompleks ini dibentuk dengan menggabungkan kalimat atomik menggunakan operator logika dengan simbol-simbol tersebut. Ada yang pertama, di situ ada simbol konjungsi, lalu yang kedua ada simbol disjungsi. Simbol konjungsi ini digunakan ketika kalimat dan, lalu simbol disjungsi ini kalimat atau, lalu yang simbol ketiga yaitu simbol negasi atau not atau tidak atau bukan. Lalu yang simbol keempat itu merupakan simbol implikasi atau simbol if then atau jika maka. Contoh, Ari merupakan dosen dan Ari mengajar di IF 030. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kekuatan utama dari FOL. Kekuatan utama FOL adalah kuantifier atau kuantor. Kuantor yang pertama adalah ada kuantor universal dengan simbol untuk semua. Simbolnya seperti huruf A terbalik. Kuantor universal sendiri yaitu membuat pernyataan umum tentang semua objek. Contohnya, untuk semua X, jika X adalah seorang dosen, maka X kompeten. Lalu yang kedua ada kuantor eksistensial. Simbolnya seperti huruf E terbalik atau bisa dibaca terdapat. Kuantor eksistensial membuat pernyataan tentang setidaknya satu objek. Contoh, terdapat Y, di mana Y adalah mahasiswa dan Y mengambil IF 030. Lalu ada simbol sama dengan atau equality, menyatakan bahwa dua istilah merujuk pada objek yang sama persis. Lalu materi yang ketiga ada penggunaan dan rekayasa pengetahuan dari FOL. Rekayasa pengetahuan atau knowledge engineering merupakan proses membangun basis pengetahuan atau knowledge base dalam FOL. Yaitu selanjutnya ada assertion atau menambah fakta menggunakan tell untuk menambahkan fakta ke KB. Seperti tell knowledge base. Ari adalah dosen. Atau tell knowledge base. Untuk semua X, dosen jika X adalah dosen, maka X memiliki gelar. Lalu ada query bertanya menggunakan X untuk menanyakan sesuatu ke knowledge base. Misalnya, X knowledge base. Apakah Ari adalah dosen? Sistem menjawab ya. Lalu yang kedua ada X knowledge base. Apakah Ari memiliki gelar? Sistem menjawab ya melalui inferensi. Contoh dari domain aplikasi, kinship domain, mendefinisikan relasi keluarga seperti ayah, ibu, kakek, dan saudara. Lalu yang selanjutnya ada numbers, sets, lists, mendefinisikan properti angka, keanggotaan himpunan, dan lainnya. Lalu materi yang keempat ada inferensi di logika orde pertama. Tantangannya bagaimana cara menerapkan aturan umum seperti
untuk semua X, jika X adalah dosen, maka bla bla bla. Pada fakta spesifik seperti dosen adalah Ari, apakah Ari adalah dosen? Lalu selanjutnya ada logika proporsi versus inferensi FOL. Inferensi FOL jauh lebih kompleks karena kita harus berurusan dengan variabel dan quantifier. Kunci inferensi FOL yaitu unifikasi atau unification, algoritma untuk menemukan substitusi variabel, semisal substitusi X dan dari Ari, yang membuat dua kalimat logika menjadi identik. Ini adalah langkah krusial untuk menetapkan atau menerapkan aturan. Yang kedua adalah lifting, yaitu proses mengangkat aturan inferensi sederhana, seperti modus ponens dari logika proposisi, agar bisa bekerja di FOL menggunakan unifikasi. Lalu materi kelima ada metode inferensi di FOL. Yang pertama ada metode forward chaining, data driven, dimulai dari fakta-fakta di knowledge base. Lalu yang kedua menggunakan unifikasi untuk menemukan semua aturan yang premisinya terpenuhi. Yang ketiga menambahkan kesimpulan baru ke knowledge base dan mengulang prosesnya. Lalu yang selanjutnya adalah baik untuk sistem yang bereaksi terhadap data baru. Metode yang kedua ada metode backward chaining atau goal driven, dimulai dari query atau tujuan. Mencari aturan yang kesimpulannya bisa diunifikasi dengan query dan mengganti query dengan premis-premis aturan tersebut sebagai sub tujuan baru. Dasar dari logic programming, misalnya prolog. Lalu yang ketiga ada resolusi atau resolution. Satu aturan inferensi tunggal yang sound dan komplit. Lalu bekerja dengan membuktikan melalui kontradiksi mirip di logika proposisi, tapi dengan unifikasi. Lalu kita sudah masuk ke rangkuman dan penutup. Di sini ada ringkasannya. Setelah dipresentasikan dan dibacakan materi-materi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan dan dapat meringkas isi materinya. Itu di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, FOL adalah bahasa yang jauh lebih ekspresif daripada logika proposisi. Lalu yang kedua, FOL menggunakan objek, relasi, dan quantifier dengan simbol-simbol seperti berikut. Lalu yang ketiga, inferensi di FOL seperti forward, backward chaining, dan resolusi, bergantung pada unifikasi. Lalu mungkin pada pertemuan berikutnya atau pertemuan selanjutnya, pada mata kuliah intelijensi buatan ini akan menjelaskan pengetahuan dan penalaran 3 mengenai representasi pengetahuan mengenai rekayasa ontologi, jaringan semantik, dan fungsi logik. Lalu yang terakhir ini ada penutup. Penutup ini merupakan penutup yang diambil dari kitab suci Al-Quran sendiri. Yaitu saya mengambil kutipan dari surat Az-Zumar ayat 9. Dengan potongan ayat Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya saya presentasikan atau saya jelaskan, yaitu ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan akal adalah kunci dalam memahami kebenaran. Sama seperti dalam AI sendiri. Sistem penalaran berbasis logika atau FOL ini meniru kemampuan manusia untuk menarik kesimpulan rasional berdasarkan fakta dan relasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.